Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, hari ini kita akan belajar kembali kimia. Materi kali ini adalah kita akan berkenalan lebih dekat dengan persamaan reaksi kimia. Apa itu persamaan reaksi kimia? Sudah saya tuliskan salah satu contoh persamaan reaksi kimia. Di sini adalah saya sajikan reaksi pembentukan suatu amonia. Nah, ini amonia ya, NH3 itu amonia. Nah, ini hasilnya, produknya terbentuk dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Pertama-tama, saya akan jelaskan bagaimana cara kita membaca suatu persamaan reaksi kimia. Di sini kita bisa membaca persamaan reaksi kimia ini dengan cara seperti ini. Gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia, kayak gitu. Oke. Nah, di sini saya akan tandai beberapa hal ya, yang harus kalian kenali dari suatu persamaan reaksi kimia. Pertama, yang paling jelas itu adalah ini ya, yang paling jelas itu adalah si tanda panah. Oke, tanda panah ini memisahkan antara zat atau senyawa yang bertindak sebagai reaksi atau reaktan dengan produknya atau hasil reaksinya. Oke. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini, sebelah kiri tanda panah itu adalah dia, nah ini ya, ada N2 dan H2 adalah reaktan. Sedangkan yang di sebelah kanan tanda panah, kebetulan di sini hanya NH3 adalah produk. Oke. Pertama itu yang harus kalian pahami. Oke. Jadi tanda panah ini pemisah ya antara reaktan dan produk, kayak gitu. Yang kedua, di sini saya tandai merah. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini ada N2, ada H2. Oke, ada NH3. Nah, yang saya kotakin ini adalah yang disebut dengan rumus kimia ya. Rumus kimia suatu zat. Oke. Jadi yang dikatakan rumus kimia itu yang saya kotakin aja, angka 3-nya itu bukan rumus kimia ya, bukan termasuk dari rumus kimia gas hidrogen. 2 ini juga bukan termasuk rumus kimia gas amonia atau NH3 ini. Oke, jadi rumus kimia untuk amonia ya hanya NH3-nya aja. Nah, terus apa dong yang 2 dan 3 ini? Ya, yang 2 dan 3 ini, saya buletin yang 2 dan 3 ini, ya. Yang 2 dan 3 ini disebut dengan koefisien reaksi. Artinya apa? Artinya di dalam reaksi ini ya, atau persamaan reaksi ini dihasilkan sebanyak 2 NH3. Jadi koefisien reaksi ini adalah menyatakan jumlah zat yang terlibat atau jumlah senyawa yang terlibat di dalam suatu reaksi. Oke. Artinya kalau saya tulis kayak ginilah, misalkan ya, NH3-nya ada 2, berarti ada NH3 ditambah NH3, berarti 2 NH3. Gitulah ya, kayak matematis A tambah A tambah A menjadi 2A, gitu kan ya. Oke? Kayak gitu. Semoga paham. Begitupun ini, ya. Ini
Ini juga sama. Oke. Berarti ada 3H2 di sini. Ada H2, H2 gitu ya, H2 gitu kan ya. Supaya ini jadi ada 3H2 gitu. Oke? Itu adalah koefisien reaksi. Nah, sebetulnya di sini juga ada koefisien reaksi nih. Nih, di sini juga ada nih. 1 ya. Ya, jadi artinya jumlah N2-nya ada 1. Cuma kalau angka 1 itu dia itu ada tapi nggak ada gitu ya. Kadang nggak ditulis, nggak perlu ditulis kayak gitu. Ini juga ada nih koefisien reaksi ya. Oke, ini juga sama ya, koefisien reaksinya 1, sedangkan ini 3 dan ini 2. Oke, apalagi yang belum kita bahas? Ada lagi. Ini nih. Nah, angka 2 kecil-kecil ini ada yang 2, ada yang 3. Itu apa sih gitu kan ya? Ini disebut dengan angka indeks. Angka indeks. Oke. Apa itu angka indeks? Angka indeks itu menyatakan jumlah atom atau unsur yang membentuk suatu senyawa. Oke. Artinya di sini ada 2 atom N untuk membentuk satu senyawa gas nitrogen. Ya, untuk membentuk satu molekul gas nitrogen. Oke. Gas nitrogen. Oke. Begitupun ini. Untuk membentuk suatu gas hidrogen ada 2 atom H. Nah, kalau untuk NH3 berarti di sini ada 3 atom H dan 1 atom N. Nah, gitu ya artinya ya. Oke, semoga paham, itu adalah angka indeks. Oke, untuk satu molekul ya. Nanti kita akan jumlahin totalnya ya. Ini untuk satu molekul ya. 3 atom H dan 1 atom N, angka indeks itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita punya yang disebut dengan, nah ini nih. Saya buletin dulu warna ini. Nih ya. Nih. Saya buletin nih. Ini disebut dengan fasa zat. Oke. Fasa, bentar ya. Kurang indah. Ini ya, fasa zat. Oke. Apa itu fasa zat? Fasa zat adalah menyatakan atau menggambarkan suatu bentuk fisiknya. Oke. Atau wujud zatnya. Jadi kelihatannya seperti apa gitu si apa namanya? Si molekulnya itu ya, si senyawanya itu ya. Nah, di sini gas semua nih. Berarti kita udah tahu nih. Yang pertama, fasa zat ini ada gas. Nah, biasanya dikasih tanda G dalam kurung, dikurungin gitu ya, si G-nya itu gas. Ada juga yang lain nih, ada juga solid. Solid itu tandanya S dalam kurung kayak gitu ya. Terus ada juga aqueous. Aqueous. Apa itu aqueous? Kalau ini tandanya Aki ya dalam kurung. Aqueous ini adalah campuran. Oke. Jadi kalau ada air, kalian masukkan garam ke dalamnya, itu adalah aqueous atau campurannya atau larutan lah ya sebutnya itu. Ini larutan. Jadi aqueous itu campuran atau larutan. Yang terakhir itu ada liquid. Liquid. Lambangnya L. Oke. Liquid itu apa? Liquid itu beda ya, meskipun bentuknya sama-sama cair. Liquid ini bedanya dengan larutan atau aqueous itu dia hanya satu zat aja di dalam cairan itu. Contoh ada air aja misalkan, ya udah itu liquid misalkan. Atau ada
nitrogen liquid misalkan ya, cair kayak gitu, ada kayak gitu. Berarti itu bukan aqueous. Berarti artinya hanya ada senyawa itu aja atau satu zat aja di dalam cairan itu. Itu adalah liquid. Oke. Nah, itu adalah komponen-komponen yang berada di dalam persamaan reaksi kimia. Oke. Nah, di sini kita dapat simpulkan nih. Kita bisa simpulkan misalkan dalam satu persamaan reaksi kimia, contohnya ini ya. Oke, yang setara. Nah, kita udah akan bahas yang setara nih. Setara ini artinya jumlah atom yang ada di kiri ya dan jumlah atom yang ada di kanan itu sama. Oke, paham maksudnya? Semoga paham ya. Nah, kita akan coba identifikasi. Kita punya atom nitrogen ya di kiri dan atom nitrogen di kanan. Oke, dan ada juga atom H, oke, di kiri dan juga atom H di kanan. Oke. Atom nitrogen yang ada di kiri ada berapa? Ingat, angka indeks ini menggambarkan jumlah atom juga ya, tapi dalam satu molekul. Kayak gitu. Nah, atom nitrogennya ada dua. Nitrogennya ada dua nih. Berarti ini dua atom nitrogen. Yang sebelah kanan ada berapa? Ada dua juga nih. Ya. Kok Pak ada dua? Ini kan ada satu. Ini nih indeksnya cuma satu. Ingat, nah ini ada koefisien. Kalau kalian punya koefisien di depannya, berarti kan artinya tadi apa? Ada 2 NH3 di sini. Ya enggak? Tadi saya bilang kan berarti ada 2 NH3 ya. Kayak gitu. Karena di sini 2 ya. Kalau di sini 3 berarti ya 3. Kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Oke, jadi di sini itu ada 2N ya. Nah, karena di sini ada 2 NH3 yaitu 1 2. Maka ini juga ada 2 atom nitrogen. Oke. Selanjutnya kita akan cek H-nya. Di sini ada berapa H? Nah, satu atom H-nya, satu gas hidrogennya itu terbentuk dari 2 atom H. Oke. Di sini ada berapa molekul gas hidrogen? Ingat, ada koefisiennya nih. Berarti ada 3H2. Nah, kayak gini. Berarti totalnya ada berapa? Ya, betul sekali. Totalnya ada 6. Ya, tinggal 3 kali 2 aja ya. Berarti ada 6 atom hidrogen. Ya, di sini juga sama. Satu molekul NH3 itu terbentuk dari 3 atom hidrogen. Di sini ada 2 molekul NH3, maka totalnya juga ada 6. Nah, ini adalah 6 atom hidrogen juga. Nah, kalau suatu persamaan reaksi di mana jumlah atom yang berada di sebelah kiri tanda panah ya, artinya reaktan atau reaksi ya, itu sama dengan jumlah atom yang ada di kanan panah atau produk ya, berarti persamaan reaksi itu udah setara. Oke. Nah, dan persamaan reaksi ini dikatakan benar kayak gitu ya. Maksud benar itu bisa dilanjutkan untuk digunakan sebagai perhitungan, dasar perhitungan kimia. Nanti kita akan belajar itu ya. Jadi ini dasarnya nih, kalian harus paham nih. Ada reaksi setara kayak gitu ya. Pak, bagaimana kalau misalkan ada reaksi yang belum setara? Ya berarti kita harus setarakan. Ada caranya. Di video selanjutnya saya jelaskan ya. Kayak gitu. Terima kasih. Sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.